Puji Tuhan, shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita masuk lagi dalam satu program, yaitu pendalaman Alkitab yang berdasarkan teologi secara sederhana, yang bisa ditransfer nanti bagi mereka yang mau ikut untuk kuliah teologi melalui STT yang sudah ditentukan. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman kami tumbuh sehingga kami belajar tentang pendalaman Alkitab, tentang Roh Kudus. Tuhan, kiranya setiap kami supaya mau menjadi murid, supaya kami boleh mempunyai rohani yang tertata rapi, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan baik, dan kami boleh menyampaikan, mengajar orang juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati kami, membuka pikiran kami, memberikan damai sejahtera, menyembuhkan, memulihkan kami semuanya. Karena firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam pendalaman Alkitab atau teologi secara sederhana, yaitu pneumatologi. Pneumatologi. Saudara, pneuma itu kita tahu Roh Kudus, yaitu pelajaran tentang Roh Kudus. Dan kita masuk di dalam seri, yaitu lambang-lambang Roh Kudus. Lambang-lambang Roh Kudus. Apa saja lambang-lambang Roh Kudus? Itu ada beberapa, kurang lebih ada 6 atau 7, bahkan mungkin lebih. Namun saudara, kita akan pelan-pelan kita akan pelajarin. Yaitu pertama kita lihat Roh Kudus dilambangkan dengan air. Dilambangkan dengan air. Nanti kita akan lihat ayatnya, tapi kita lihat dulu sifat-sifat air itu apa saja. Nanti ayatnya setelah itu baru kita keluar, kita baca bersama-sama. Kita lihat dulu sifat-sifat air. Kenapa sih Roh Kudus kok digambarkan seperti air? Nah, kita harus lihat dulu sifat-sifat air itu. Air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Bahkan 70% tubuh kita terdiri dari air. Dan kalau kita lihat air ini, saudara, lebih banyak juga. Di mana Tuhan pertama memisahkan, ya juga antara air dengan air yang di atas dan yang ada di bawah. Dan kalau kita tahu air itu di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya banyak orang kalau meneliti planet atau tempat lain, ada air enggak? Kalau ada air pasti ada kehidupan, ada semuanya. Yang kedua kita tahu, tanpa air manusia tidak bisa hidup. Artinya kekristenan tanpa Roh Kudus tidak bisa hidup. Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup ya seperti hidup ini. Tetapi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup sesungguhnya. Yang ditonton sesuai kehendak Allah. Ditonton di jalan-jalan Tuhan. Ditonton supaya kita bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditonton oleh Roh Kudus supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Dikuatkan, dihiburkan oleh Roh Kudus, dan ditolong oleh Roh Kudus. Sebab itu tanpa air manusia tidak bisa hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup di dalam kehendak Allah atau hidup berkenan kepada Allah. 3, air menyegarkan dan menyejukkan kedahagaan kita. Jadi kalau kita haus, kita harus minum air menyegarkan. Kalau kita lihat Mazmur 23 dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, dikatakan demikian. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara air, nah kalau kita minumnya kurang air, apa yang terjadi? Darah kita menjadi kental. Akhirnya mudah stroke, mudah sakit jantung, mudah pembuluh darah kita menjadi punya kerak-kerak dan penyumbatan. Kalau kita minum air cukup bagus. Kurang minum air, kita akan kena sakit ginjal. Apalagi kalau kita minum obat, airnya tidak cukup, ginjal akan hancur. Kita lihat terus. 4, air itu membersihkan. Air itu membersihkan. Saudara, kalau kita butuh mandi dengan air. Bahkan kalau kita lihat Yesaya 47, di mana nanti kemudian air dari bait suci itu mengalir sampai ke tempat-tempat di tempat Araba Yordan, yaitu tempat itu padang gurun, maka itu tempat itu menjadi genangan air dan semua kotoran akan dibuang semuanya, dan di situ tumbuh tumbuhan
dan ada juga binatang yang hidup. Artinya air membersihkan dan memberikan kehidupan. 5. Air itu memiliki tenaga dan kekuatan. Makanya ada sumber tenaga air. Dengan minum air kita menjadi kuat lagi, saudara. Kita lihat aja kalau sampai ada banjir, rumah pun saudara, lihat tsunami, air itu saja saudara bagaimana terjadi. Air itu saudara kalau sudah menggenang dan dia deras, maka semua itu bisa dihanyutkan, punya kekuatan dan tenaga. Air itu lembut juga saudara. Saudara pukul, tangan kita tidak sakit. Meresap sampai ke celah yang kecil. Saudara pukul, air itu saudara tidak sampai bengkak seperti saudara memukul kayu. Tetapi saudara, itu air itu bisa membasahi sampai tempat yang kecil, sampai tempat hati kita yang paling dalam. Kita lihat terus ayat-ayatnya saudara. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yaitu di sumur saudara Yakub, di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadikan mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah saudara, air itu memberikan kekuatan kehidupan, memberikan rasa dahaga itu hilang, memberikan kesejukan dan sebagainya. Kita lihat terus Yohanes 7:38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus kapan dimuliakan? Ketika dia ada di kayu salib, dan kemudian dia bangkit dan dia naik surga. Itulah Roh Kudus dicurahkan, makanya ada Pentakosta. Dari dalam hatinya keluar aliran air hidup. Yang dimaksud adalah roh itu. Digambarkan seperti air. Ada begitu banyak ayatnya saudara. Tapi kita lihat poin yang kedua dulu. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Sifat-sifat angin. Angin tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Seperti kalau kita melihat bagaimana Yesus berkata kepada Nikodemus, bahwa angin berembus kemana kamu tidak tahu, tetapi engkau bisa merasakannya. Itulah Roh Kudus. Di dalam angin ada oksigen untuk kehidupan. Ada angin berarti kita saudara tidak gerah, kita bisa menghirup oksigen kehidupan. Angin menyegarkan, menyejukkan. Angin memiliki kekuatan sehingga danau Galilea itu bisa bergolak karena angin. Angin selalu bergerak memenuhi setiap ruangan. Jadi kalau kita tahu angin dimanapun tidak bisa dicegah. Di mana-mana ada angin. Angin ada di mana-mana dalam atmosfer juga. Puji Tuhan, kenapa kalau kita lihat oksigen hanya ada di dalam bumi yang ada di atmosfer ini. Selebihnya saudara tidak ada oksigen. Karena memang Roh Kudus dicurahkan hanya kepada manusia yang ada di bumi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin nanti kita setelah mati kita dapat Roh Kudus. Enggak. Waktu kita hidup inilah zamannya. Makanya kita perlu belajar tentang pneumatologi, yaitu Roh Kudus. Supaya saudara jangan sampai saudara salah menilai Roh Kudus. Banyak orang menilai Roh Kudus itu dianggap seperti barang dagangan, diperjualbelikan. Ayo kamu menerima karunia, saya doakan ya. Ayo belajar ya, ayo sekolah ya, bayar sekian. Enggak, saudara. Roh Kudus itu pribadi. Setelah dia memberikan karunia-Nya, karunia sama Roh Kudus itu beda. Karunia itu pemberian gift, kadonya. Roh Kudus itu pribadi. Kita bicara ini pribadi, bukan bicara karunia-Nya. Banyak orang setelah menerima karunia, kesembuhan, melakukan mujizat, ngusir setan, dia merasa sudah punya, maksudnya sudah ada Roh Kudusnya. Sehingga dia merasa itu Roh Kudus. Sehingga dia tidak mendatangi pribadi Roh Kudus yang lemah lembut, sehingga orang bisa mendukacitakan Roh Kudus, bahkan bisa memadamkan roh. Kenapa? Terlalu senangnya dengan mujizat, dengan karunia yang hebat itu. Perilakunya tidak baik, sehingga dia berkata, oh kamu gerejamu gak ada Roh Kudus karena gak ada mujizat.
gerejamu gak ada Roh Kudus karena gak ada bahasa roh. Saudara, itulah saudara, karunia sudah diidentikan dengan pribadi, salah. Seharusnya orang yang punya Roh Kudus itu karakternya berubah. Walaupun dia mungkin punya karunia satu atau tidak punya. Contoh-contoh kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, Yesaya, Yeremia, saudara melihat itu, dia tidak ada mujizat. Tetapi sungguh mulia di hadapan Allah. Kita terus lihat ayat-ayatnya sekarang, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi seperti angin datang. Seperti angin, saudara. Diberikan seperti itu. Kita lihat terus ayatnya. Yohanes 3. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, yaitu kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita tidak bisa menentukan kehendak kita, karena Roh Kudus akan menuntun kita. Seperti angin itu bisa berbelok kemanapun juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar seperti itu. Kita lihat terus. Yang ketiga, Roh Kudus dilambangkan dengan api. Apa itu sifat-sifat api? Sifat api itu menghangatkan. Kalau saudara kita kedinginan, kita perlu api. Menghanguskan. Menghanguskan. Jadi kalau kita ada dokumen yang perlu dihanguskan, atau barang-barang haram kita hanguskan. Memurnikan. Kita tahu kalau emas perlu dengan api itu dimurnikan. Baja itu dikasih api supaya leleh, supaya bisa dibentuk. Jadi kita perlu Roh Kudus seperti api untuk menghanguskan, untuk menghangatkan rohani kita, untuk membentuk ulang hati yang keras seperti baja atau besi. Memurnikan juga. Mungkin antara emas kita ada sifat dunia masih ada, terus dikerjakan sampai kita sempurna dan waktu Tuhan datang kita sudah kedapatan sempurna. Membuat menjadi masak makanan. Nah, ada Roh Kudus, saudara, kita tahu segala sesuatu Roh Kudus akan bekerja melalui kita untuk mendatangkan kebaikan. Masalah pun kalau bersama Roh Kudus kita hadapi boleh menjadi berkat, pengalaman yang luar biasa. Memberi terang, saudara, memberi terang. Api itu memberi terang. Di mana ada api, di situ ada terang. Gelap itu menyingkir. Dan api itu memberi petunjuk seperti pelita, seperti senter. Contoh kalau rumah di hutan. Rumah di hutan. Jadi kalau kita lihat ada sebuah rumah di hutan yang gelap sekali, tapi tiba-tiba orang bisa melihat rumah itu karena melihat ada nyala itu, ada lilin itu. Kita lihat terus, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Imamat 9 ayat 23-24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluar api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihat, bersorak-sorak layar mereka, lalu sujud menyembahnya. Dan kalau kita melihat api juga ketika orang-orang mengalami Pentakosta, maka di atas kepala mereka sepertinya ada api yang menyala-nyala. Itu menunjukkan bahwa roh kita harus berkobar-kobar. Oleh karena itu kalau saudara melihat di dalam ruang kudus ada 7 pelita. Itu menggambarkan roh Allah. Seperti api itu. Itu berkobar-kobar. Artinya di sini orang yang punya Roh Kudus selalu berkobar-kobar, selalu punya semangat, selalu punya kekuatan, selalu punya pengharapan. Selalu berani menghadapi masalah dan mengubahnya menjadi berkat. Saudara, jadi kita harus punya mata rohani
mata iman, bukan hanya mata jasmani. Kita baca Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluar api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Dari sini kita melihat juga ada api. Juga ada api yang api asing. Api asing dari mana, saudara? Dia ambil api dari luar, ditaruh, dibubuhkan di tempat bait suci. Harusnya dia mengambil api yang ada di bait suci itu, yang menyala, untuk dinyalakan di tempat lain. Artinya di sini, bahwa Roh Kudus itu sumber. Saudara tidak boleh memakai kekuatan lain untuk mendapatkan Roh Kudus. Tetapi saudara harus datang kepada Tuhan sendiri. Karena dia adalah sumber, saudara. Saudara tidak bisa mencari Roh Kudus di pasar, atau di tempat orang kaya, di istana raja, tidak bisa. Saudara mencari Roh Kudus di tempatnya, yaitu di gereja, di rumah Allah, di mana ada Roh Allah, di mana ada firman Allah. Ingat itu, saudara. Jangan sampai saudara membeli Roh Kudus. Itu pernah terjadi di zaman para rasul. Simon si sihir itu ingin membeli. Maka saudara, para rasul marah. Enyalah kamu, matilah dengan uangmu itu. Karena dia pikir Roh Kudus bisa dibeli. Ternyata kalau kita melihat sekarang, banyak orang menjual belikan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Roh Kudus itu punya selera, punya pribadi, tidak bisa menurut kita semuanya. Tetapi dia akan menentukannya. Makanya Tuhan suruh supaya para murid berdoa, berpuasa, sampai Roh Kudus dicurahkan. Ternyata 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Waktu Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian. Bisa 9, bisa 12, tergantung dari Tuhan. Tapi saat itu 10 hari. Sehingga disebut Pentakosta. Artinya Pentakosta itu 50. Artinya sejak kebangkitan Yesus sampai dengan Pentakosta itu 50 hari. Haleluya. Sejak kebangkitan Yesus sampai dengan Yesus naik 40 hari. Dan kita lihat semuanya ini. Dan kemudian dari Yesus naik sampai dengan Pentakosta 10 hari. Kita lihat terus. Keempat, Roh Kudus dilambangkan dengan awan. Apa itu sifat-sifat awan? Berada di tempat yang tinggi. Awan tidak berada di bawah, selalu tinggi. Meneduhkan, panas. Kalau matahari, saudara, panas, ada awan, berarti bagus sekali. Contohnya, ada tiang awan, ada tiang api di zaman Musa. Tiang awan pada pagi hari, ketika panas di padang gurun, tiang awan muncul supaya mereka sejuk. Ketika matahari gelap, udara dingin sekali, tiang api datang supaya memanasi mereka. Dari sinilah, saudara, kita tahu Roh Kudus digambarkan, dilambangkan seperti awan, bukan awan, seperti dilambangkan, memberikan hujan awan itu. Kalau kita lihat ada awan, pasti ada hujan. Itu di musim hujan. Memberi petunjuk dan pimpinan. Kalau kita lihat, oh ada awan, berarti mungkin ada hujan ini. Dan sebagainya. Selalu ada, meskipun banyak orang tidak menyadari, awan itu selalu ada. Melambangkan kemuliaan, awan, kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya. Keluaran 24 ayat 16 dan 17. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat yang lain kita lihat. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita melihat kalau di zaman dulu ada tiang awan, tiang api, di zamannya Musa di padang gurun. Di zaman sekarang tidak ada tiang awan, tiang api, tapi ada Roh Kudus yang tidak kelihatan yang ada pada kita. Tiang awan secara fisik orang lihat untuk meneduhkan kita, tetapi tidak sampai masuk di dalam hati kita. Tapi Roh Kudus sekarang menerangi, menaungi saudara, memberi naungan kepada hati kita supaya teduh, bukan kepada satu bangsa, tapi kepada satu pribadi. Dia ada dalam hati kita, menaungi kita, membakar kita, memberi semangat, dan sebagainya, menyejukkan hati kita, dan sebagainya. Karena Roh Kudus tidak ada di luar lagi, tapi dalam hati kita. Kalau di zamannya Musa, memang Roh Kudus digambarkan tiang awan itu di luar, karena bangsa itu sedang dituntun masuk Kanaan. Tapi ketika Yesus turun ke dunia, dia berkata bahwa aku akan mengutus Roh Kudus supaya kamu tidak menjadi yatim. Dan ingat perkataan Yohanes Pembaptis juga. Dia katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia Yesus yang aku membuka tali kasutnya bongkok pun tidak layak, padahal dia Nabi besar, akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Jadi di zaman Yesus inilah Roh Kudus bukan nampak seperti benda, seperti sesuatu yang besar walaupun mulia, tetapi dia ada secara lembut di hati kita, sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan orang, Pak, yang sudah percaya Yesus Tuhan kemudian murtad? Berarti Roh Kudus meninggalkan dia. Contohnya seperti Saul. Roh Allah meninggalkan roh jahat masuk, sehingga dia ingin membunuh Daud. Dan ini Roh Kudus meninggalkan dia, berarti saudara, dia ingin membunuh dirinya sendiri. Dengan cara dia murtad, roh setan ingin membawa dia sampai ke neraka. Kita lihat terus ayatnya. Lukas 9 ayat 34 dan 35. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkan dia. Ini saudara, kisah ini, yaitu ketika Yesus masuk, awan menaungin. Dan tentunya saudara, ada suara dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan dalam cerita kisah yang lain ketika Yesus naik ke tempat tinggi, juga dikatakan ada awan dan ada suara. Tetapi saat itu, ketika murid Yesus itu Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus bukan seorang diri, ada Musa dan ada Elia di samping kiri kanannya. Musa itu diakui oleh 3 agama besar, baik Yahudi, Kristen, maupun agama seberang, Islam. Sehingga kalau Yesus itu bisa memanggil Musa, dan Yesus di tengah-tengah, bukan Musa di tengah-tengah, seharusnya kita tahu bahwa Yesus itu terbesar. Dan dia bisa memanggil Musa, artinya di sini, siapa yang bisa memanggil orang mati? Berarti Allah itu sendiri. Saudara, Elia itu dipercaya luar biasa oleh orang-orang ya Yahudi, termasuk juga oleh zamannya kitab Pentakosta dan zamannya sekarang, karena dikatakan roh Elia. Tuhan akan pada hari terakhir, roh Elia akan datang untuk memulihkan hati bangsa, hati bapak-bapak kepada anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak, supaya aku jangan memukul bumi dan memusnahkannya. Artinya saudara, Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita. Untuk apa? Supaya orang yang punya Roh Kudus itu mengasihi anaknya, dan anak mengasihi bapaknya. Ada pemulihan keluarga. Saya lihat di gereja itu ada orang punya Roh Kudus, tapi gila kerja. Ada yang punya Roh Kudus, gila juga saudara. Karunia-Nya sampai menjadi sombong. Orang yang punya Roh Kudus bisa keseimbangan ada. Kita lihat terus. Yang kelima, Roh Kudus dilambangkan dengan merpati. Sifat-sifat merpati, tulus dan setia. Saudara lihat merpati itu kalau ada satu, pasti ada satu pasangannya terus. Kasih dan cinta melambangkan perdamaian juga,
Gambar merpati melambangkan cinta dan kasih juga. Merpati juga melambangkan putih dan kudus, kelembutan dan keelokan. Menyampaikan pesan, kerap kali merpati dikirim untuk menyampaikan pesan, yaitu dikasih surat-surat, saudara, dibungkus di kakinya, bisa dilatih seperti itu. Bertahan dalam penderitaan, layak dikorbankan sebagai persembahan. Itu kalau di zamannya dulu, ada orang memberikan persembahan itu bisa juga anak domba, kerbau, atau lembu. Kita juga melihat ada merpati juga, makanya ada jual beli merpati dan Tuhan marah, membongkar semua bait Allah itu, dan di situ ada penjual merpati dan sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa mereka itu menjual belikan karunia-karunia roh. Jadi itu lambang dari merpati. Tapi ada satu kisah lucu, saudara, yaitu saya pernah berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan dari Afrika. Kelihatannya dia belum pernah makan daging burung merpati atau burung dara. Tetapi kalau kita lihat orang Asia sudah biasa makan burung dara. Dan kalau kita lihat di zamannya Musa, mereka juga pernah dikirim burung dara dan mereka juga makan. Tapi karena kebanyakan, karena mereka rakus, karena mereka bersungut-sungut, aku di Mesir makan enak, di sini makan roti hambar. Tuhan kirim itu burung. Mereka makan di tangannya, akhirnya juga di mulutnya selama puluhan hari, akhirnya mati, kolesterolnya naik. Nah, di situ saudara kita melihat juga, ketika suatu hari saya ajak ini orang dari hamba Tuhan dari Afrika, dia suguhkan makanan. Setelah dia makan, dia tanya, apa ini dagingnya enak? Daging merpati. Kita makan Roh Kudus, katanya gitu saudara. Jadi itu lambang, tapi dia anggap itu Roh Kudus. Jadi kadang-kadang berpikiran kita seperti itu. Nah, kadang-kadang saudara, itu satu gambaran saja. Jangan sampai kita seperti itu. Termasuk juga karunia. Kita punya karunia sudah seperti Roh Kudus, belum tentu. Orang punya karunia yang bisa mengusir setan, melakukan mujizat bernubuat, tapi diusir Tuhan. Karena karunia itu tidak bisa menggantikan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, walaupun kita tidak punya karunia, tetap pribadi. Terus kita lihat Lukas 2 ayat 24. Lukas 2 ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kejadian 8 ayat 11 dan 12. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu, mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Nah, dari sini kita melihat tentang Nuh, yaitu Nuh itu disuruh Tuhan untuk membangun bahtera. Karena Tuhan ingin memusnahkan bumi, karena orang itu jahat. Dan kemudian mereka setelah masuk di dalam bahtera, susun 3, ada sepasang binatang semuanya, termasuk burung merpati. Setelah sekian puluh hari, hujan dan kemudian banjir memenuhi seluruh bumi. Karena Tuhan membuka sumber-sumber air dan semuanya. Maka Nuh telah melihat hujan berhenti, dibukalah jendela kecil, dilepaskanlah burung merpati. Burung merpati dikeluarkan, kemudian dia terbang jauh, balik lagi, gak bawa apa-apa. Nuh bilang, ini masih banjir, sudah hujan tapi belum selesai.
Kemudian dilepas lagi, saudara, burung merpati terbang balik, bawa ada, iya tadi sehelai daun itu. Oh berarti sudah mulai surut. Sudah senang. Tidak lama lagi, beberapa hari kemudian dilepas lagi burung merpati lagi. Waktu dilepas, burung merpati itu dia kembali. Berarti dia sudah dapat tempat. Sehingga Nuh sudah mulai juga siap-siap untuk mendarat. Dan ternyata menurut arkeologi, dia ada di mendaratnya di tempat berlabuhnya di daerah Armenia. Armenia itu di Asia Barat mendekati Rusia dan di antara Laut Hitam kalau nggak salah, atau laut Hitam ya di sana, atau Laut Mati di situ. Nah, itu ada Armenia, ada Azerbaijan yang baru-baru perang ini. Nah, disitulah ditemukan di atas gunung itu atau bukit itu ada perahu yang besar. Itulah diyakini perahu Nuh. Saudara, itu menggambarkan dunia ini di awalnya Roh Kudus dilepaskan oleh Tuhan, maksudnya setiap orang supaya percaya Allah, hidup dalam Allah, tapi tidak mendapat tempat. Sehingga Roh Kudus kembali lagi. Boleh dikatakan juga Roh Kudus turun kepada kita. Tapi hati kita masih kotor, saudara. Kita minta Roh Kudus tapi hati kita kotor sekali. Sehingga Roh Kudus turun, tapi tidak dapat tempat. Karena tidak ada tempat itu. Maka dia kembali. Supaya jangan minta, tapi sediakan tempat juga. Yesus juga pernah berkata, bahwa saudara, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi hati kita harus dibuka. Kotoran dosa-dosa harus dibuang. Kita berdoa lagi, Tuhan, Roh Kudus, aku minta Kau turun. Kita percaya Yesus. Namun hati kita masih mendunia lebih banyak. Masih suka dusta, tidak jujur, sombong, kecewa, iri, suka fitnah, macam lah, terlalu banyak. Tapi datang ke gereja, itu menunjukkan ada harapan. Karena dia percaya Yesus. Dan botol firman Allah terus didengarkan. Dan kemudian Roh Kudus itu, saudara, memenuhi hati kita semuanya. Karena tempat hati kita sudah bersih semua karena firman Allah. Itulah satu pelajaran supaya saudara mengerti, jangan cuma hanya percaya saja, tapi saudara tidak mau dituntun Roh Kudus. Keenam, kita lihat Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Sifat-sifat minyak untuk mengurapi. Yesus diurapi oleh minyak. Dan setiap orang yang mau dipakai jadi diurapi jadi raja atau apa harus pakai minyak. Untuk menyembuhkan, makanya ada minyak urapan. Tetapi saudara, itu hanya sarana. Sebagai wangi-wangian, itu juga minyak. Juga minyak itu juga dipakai untuk memasak, membakar. Minyak itu sifatnya naik ke atas. Sama-sama cair, tapi kalau minyak itu ditaruh di bawah, dia akan naik ke atas karena sifatnya lebih ringan. Artinya di sini, kalau seseorang punya Roh Kudus, ada urapan dari Roh Kudus, nggak usah bingung. Walaupun dia di tempat yang paling gelap, susah sekalipun, pasti hidupnya dia akan naik ke atas. Nggak usah minta. Karena minyak itu ditaruh di bawah, paling bawah dasar, dia akan naik pelan-pelan. Karena sifatnya lebih ringan, berat jenisnya dari air. Terus, seseorang yang diurapi oleh Tuhan, hidupnya yang susah, mungkin banyak masalah, menderita, jangan takut. Pelan tapi pasti dia akan naik. Mungkin tertahan minyak itu oleh benda, entah dahan atau plastik, entah kayu atau apa saja. Tapi tidak lama lagi kena goncangan, pasti minyak itu keluar naik lagi ke atas. Hidup itu seperti itu. Ketika ada goncangan, masalah terjadi, jangan putus asa. Karena itu, saudara, berarti minyak itu sedang akan mengalir naik ke atas lagi. Mungkin itu dulu tertahan. Puji Tuhan. Kita lihat dulu firman-Nya. Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu
teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 sikal. Minyak zaitun. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi saudara, minyak urapan itu saudara bukan cuma minyak zaitun saja sekarang ini. Minyak urapan, nah itu kebanyakan orang pakai seperti itu, oke lah. Tapi Tuhan juga pakai minyak narwastu juga bisa. Yang penting bukan narwastunya, bukan zaitunnya, namun apakah kita memberikan sungguh-sungguh. Minyak zaitun pun kalau kita lihat itu hasilnya minyak itu karena diperas sampai keluar minyaknya itu. Artinya saudara, kita bicara minyak urapan itu bukan bicara soal minyaknya saja saudara, tetapi apakah kita mau dipakai Tuhan. Setelah kita diurapi, diperas bukan berarti kita disiksa, tapi daging kita, kehendak kita, kemauan kita, saudara, ego kita dihancurkan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga hidup kita bukan kita lagi. Kita tidak ingin menikmati menurut kita, tapi kita ingin menikmati hidup ini, yaitu untuk memuliakan Allah, yaitu mencari jiwa, walaupun itu mungkin kita harus menderita, tetapi demi menyelamatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Puji Tuhan. 1 Samuel 10, 13 dan 14. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itulah, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi di sini kita melihat ketika Daud diurapi menjadi raja, tidak langsung jadi raja. Dia mesti tunggu. Tapi Saul begitu jahat pernah diurapi jadi raja, roh Allah meninggalkan, urapan masih ada. Tapi roh Allah meninggalkan, kedudukannya masih ada. Ini menggambarkan orang yang pernah dipakai Tuhan, yang percaya Tuhan, roh Allah meninggalkan, karunianya masih ada, bisa khotbah juga. Kesembuhan ada, tapi roh Allah tidak ada, roh jahat. Sehingga di gereja dia menjadi jahat, mencari uang, materialistis. Saudara, sombong, arogan, keker, semena-mena. Kemudian Daud ini diurapi jadi raja, menggantikan Saul. Tapi tidak semena-mena langsung digantikan. Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud tidak membalasnya. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak membunuhnya. Dia cuma potong baju jubahnya. Dan dia tunjukkan, ini loh, kalau aku mau bunuh bisa, tapi aku tidak mau bunuh. Kenapa? Karena engkau pernah diurapi Tuhan. Walaupun roh Allah tidak ada pada dia, tapi dia diurapi Tuhan. Daud tidak pernah mengganggunya. Sampai Saul mati sendiri, baru Daud menjadi raja. Artinya, kalau kita diurapi dan ada Roh Kudus, kita tidak boleh langsung memberontak, mengganti. Saya lihat gereja banyak pemberontakan, memberontak. Oh, aku sudah lebih pintar pendetaku. Pendetaku sekarang seperti ini. Walaupun mungkin pendetanya dosa, salah. Saudara, tetapi tidak boleh diserang, tidak boleh dijatuhkan, tetapi dia mungkin boleh mengundurkan diri baik-baik. Kalau dia sadar dia mengundurkan diri baik-baik, maka ini muncul. Tidak ada pemberontakan. Kalau enggak ya kita mesti discuss. Dia mau mengundurkan diri baik-baik atau mau sampai Tuhan memundurkan dia. Ataukah belum waktunya, mungkin kita salah ini dipakai Tuhan. Seperti Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Jalannya salah. Bangsa Israel marah-marah semua. Padahal itu bukan salah. Tetapi memang Tuhan kehendaki. Jadi harus hati-hati saudara. Musa pernah salah. Mengambil seorang perempuan Kusi. Meriam itu kakaknya. Harun itu kakaknya juga nabi-nabi. Tetapi mengata-ngatai Musa. Sehingga Tuhan marah. Walaupun Musa itu adik Meriam. Yang pernah membawa Musa di sungai Nil sampai didorong ke tempat putri Firaun mandi. Meriam, Harun juga. Dua-dua ini kakaknya dan dua-dua nabi. Musa mengambil perempuan Kusi, salah dia. Tetapi Harun dan Meriam tidak boleh mengganggu, ini urusannya Tuhan sendiri. Harus ada pemimpin yang harus di atasnya yang harus mengatakannya. Siapa di atas Musa? Tuhan.
Siapa di atas Harun? Musa. Saudara, inilah namanya hierarki. Tidak boleh sembarangan saudara. Kalau saudara melihat ada pemimpinmu salah, cari pemimpin yang lebih tinggi. Tidak boleh berontak, marah, tidak bisa. Kita harus teratur, kerajaan imam harus hati-hati. Kita lihat terus ayatnya. Mazmur 8 ayat 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Terus saudara, kita lihat dulu. Roh Kudus dilambangkan dengan hujan dan embun. Sifat-sifat embun dan hujan menyuburkan tanah, memberikan buah pada tanaman, sebagai tanda musim menabur dan menuai, memberikan kesejukan, kesegaran, juga memberikan kehidupan bagi tanaman, melambangkan berkat dan juga menunjukkan cuaca dan sebagainya. Juga melambangkan berkat juga. Kita lihat ayat-ayatnya. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Juga dikatakan juga hujan roh. Saudara tahu hujan roh? Banyak sekali kita mendengar hujan roh. Nah itulah, kita harus belajar banyak sekali. Dan kita lihat Roh Kudus dilambangkan dengan anggur. Sifat-sifat anggur memberikan semangat, membuat sukacita, menyehatkan, menghangatkan. Ya. Bisa juga memberikan kesehatan kalau dalam arti jumlah sedikit, bukan untuk difermentasi dengan mabuk-mabukan. Kita lihat terus ayatnya. Yoel 3:18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan memiriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Terus Markus 2:22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong baru pula. Kalau kita melihat ayat yang terakhir itu, Yesus menggambarkan tentang adanya Roh Kudus, yaitu setiap orang yang meminta Roh Kudus sama seperti seseorang meminta anggur. Jadi jangan sampai kita minta anggur tapi kerbatnya kantongnya lama. Ketika anggur dicurahkan kerbatnya lama, maka pecahlah kerbat ini dan terbuanglah. Tetapi kalau kita minta anggur yang baru, kerbatnya, kantongnya harus baru. Supaya waktu diisi anggur, kantongnya ini, nah kalau zaman sekarang ini botol mungkin saudara ya, botol itu. Nggak mungkin botol yang retak-retak yang sudah mau hancur. Tapi harus dikasih yang baru. Artinya hidup manusia, kalau minta Roh Kudus harus disiapkan. Seperti para rasul, ketika dia minta Roh Kudus, Tuhan janji Roh Kudus, mereka menyiapkan dirinya selama 10 hari. Apakah 10 hari? Itu karena memang waktunya 10 hari. Bisa mungkin lama, bisa lebih cepat, tergantung dari kehendak Roh Kudus. Kita lihat yang ke-9, yang terakhir. Roh Kudus dilambangkan dengan meterai.
Sifat-sifat materai mengesahkan, terikat kuat, tidak terpisahkan, memperkuat suatu perjanjian, mengesahkan. Kita lihat 2 Korintus pasal 1, 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapinya, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini digambarkan, dilambangkan ya. Dan inilah ayat yang terakhir. Di dalam Dia juga kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, ayat terakhir. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang Roh Kudus, walaupun di dalam sesi-sesi Tuhan, saat ini kami sedang belajar yaitu di dalam lambang-lambang daripada Roh Kudus, supaya kami mengerti, kami tahu betapa luas, betapa besar, kudus, suci, dan betapa berharganya Roh Kudus dalam hidup kami. Memberkati kami semua, supaya membuka mata rohani kami, supaya kami sadar ada Roh Kudus, semangat yang baru, kasih pribadi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. God bless.